Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Baik. Ya, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Ibu Hadir. Samsudin. Hadir. Oke, semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a rabbi sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan akikah ya. Mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya, kita itu akikah. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kalian mengetahui pengertian akikah itu apa, kemudian ketentuan akikah itu apa, kemudian nanti juga bisa praktek akikah itu bagaimana. Mungkin hari ini tidak sampai praktek, cuman sampai kita mengetahui terkait seputar akikah. Baik, Bapak mulai langsung. Jadi ada yang namanya akikah ya. Apakah akikah sama dengan kurban? Kalian tahu? Sama? Apakah sama dengan kurban? Beda. Beda ya. Beda ketentuan atau syaratnya. Syariatnya itu beda. Jadi ada ketentuannya sendiri. Kalau kurban ya terkait dengan ibadah haji. Kalau akikah ada sendiri. Jadi akikah secara bahasa itu artinya adalah tangguh bayi dari kelahirannya anak. Pada saat akikah itu yang dipotong adalah rambut seorang bayi. Kemudian kalau secara istilah itu adalah menyembelih hewan ternak. Menyembelih hewan ternak ya. Hewan ternaknya berupa kambing. Jadi kurban menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran seorang anak sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita diberikan seorang anak, maka kita tentu harus bersyukur dengan seperti itu. Dalam artian akikah dengan menyembelih hewan ternak berupa kambing. Jadi terkait ini pengertian ada terkait dengan bahasa dan juga istilah. Kemudian kita masuk kepada dasar hukumnya. Nah sekarang ini kan kita sering ramai kita ngelakuin ini, dasar hukumnya mana? Jadi yang namanya akikah pertama kali itu dilaksanakan oleh oleh anak Rasulullah SAW, Nabi Fatimah. Jadi Fatimah punya anak namanya Hasan Husain. Itu cucu Rasul. Itu pertama kali kita dilaksanakan oleh beliau. Jadi menyembelih hewan ternak ya. Kemudian memotong rambut, kemudian memberikan nama. Yang darinya adalah An Samurah radhiyallahu an, dari sahabat Samurah, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata yang kullu gulamin, tiap-tiap anak mutahalun di akikatihi adalah tanggungan hingga disembelihkan baginya tutbahu anhu yaum sabihi, pada hari ke-7 kelahirannya, wa ilhaqu sama, dipotong rambutnya dan diberi nama untuk si bayi tersebut. Seperti itu dasar hukumnya dari hadis riwayat At-Tirmizi. Itu ada nanti kalian bisa lihat di paket kita ada di situ. Setelah dasar hukum sudah, kita berbicara tentang ketentuan. Ketentuan akikah. Yang pertama itu ada yang namanya hewan yang disembelih. Syarat hewan yang disembelih itu seperti hewan kurban, harus berusia sudah 2 tahun atau giginya sudah ompong biasanya. Berusia 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah dagingnya bisa
disedekahkan kepada fakir miskin, gitu. Tidak boleh dijual ya dagingnya. Kemudian yang ketiga, disunahkan dagingnya itu dimasak terlebih dahulu. Biasanya di apa namanya opor itu ya. Dimasak kemudian baru dibagikan kepada tetangga-tetangga. Nah, orang yang melaksanakan akikah boleh menyimpan dagingnya atau mengonsumsi dagingnya, tapi sedikit, tidak banyak-banyak. Lebih banyak untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah untuk anak laki-laki itu 2 kambing, dengan anak perempuan 1 kambing. Dalilnya itu apa namanya? Anil gulami syataini dan wa anil jariyati syatun. 2 anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Sama-sama dari hadisnya Tirmizi. Kemudian setelah ada ketentuan, maka ada apa namanya? Yang disyariatkan atau yang kita laksanakan dalam akikah. Yang disyariatkan atau yang kita lakukan dalam acara akikah. Yang pertama ada yang namanya pemberian nama. Nama itu doa, maka untuk memberikan nama kepada anak tentu dengan nama yang bagus. Samsudin artinya apa? Tahu? Mungkin dari Samsun matahari. Din agama. Jadi matahari apa? Intinya kayak cahaya agama. Jadi mungkin orang tua yang Samsudin nanti kelak berharap bahwa Samsudin nanti bisa berkontribusi banyak dalam agama. Kemudian mencukur rambut. Mencukur rambut ya. Mencukur rambut bayi. Pada saat itu juga Fatimah mencukur rambut dari Hasan dan Husain. Nah, setelah dicukur itu apa namanya, rambutnya dicukur itu ditimbang, kemudian dapat berapa ons lah, yang hitungnya ons, jadi ditukarkan dengan perak, yang mana nanti perak itu disediakan kepada fakir miskin. Itu disebut. Kemudian ketika ada apa namanya, mentahnik. Kalian tahu mentahnik? Tio tahu mentahnik? Mentahnik adalah mengunyahkan kurma hingga halus, kemudian nanti ditempelkan di rongga atas mulut bayi. Dan yang melakukannya adalah orang yang alim atau orang yang soleh, kayak kiai, ustaz, seperti itu. Jadi tujuannya ya dengan ditahnik akan memberikan apa namanya, nilai-nilai positif dari seorang ulama kepada anak itu, agar anak nanti bisa tumbuh menjadi anak yang soleh-soleh. Kemudian yang terakhir ada yang namanya hikmah. Jadi adanya akikah yang kita laksanakan itu pasti ada nilai yang di dalamnya itu ada nilai-nilai yang positif. Nah, yang pertama hikmahnya adalah kita mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Ya. Untuk dengan kita bersyukur, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan kita. Kemudian yang kedua adalah menjadikan anak lebih cinta kepada orang tuanya, lebih cinta. Karena tadi dikatakan yang pertama itu apa namanya akikah itu sama saja dengan kayak menebus. Jadi yang namanya anak itu apa, gadaian. Kalau udah ditebus berarti kayak utang. Jadi kalau udah diakikah, maka anak statusnya benar-benar sudah menjadi milik orang tua. Kemudian ketiga, menjalin hubungan baik antar tetangga. Untuk sangat menjalin dengan baik, karena dengan berbagi maka hubungan kita antara manusia akan semakin dekat. Yang miskin dengan yang kaya semakin
erat, tidak ada pembatasan antara yang kaya yang miskin seperti itu. Jadi saling berbagi. Kemudian keempat ada menjauhkan diri dari setan. Dari gangguan setan. Nah ini dari yang hikmahnya ini entah ini. Jadi sudah tadi dimasukkan apa kurma yang dimakan oleh yang dikunyahkan secara lembut dan dimakan oleh si bayi dari seorang ulama, maka tentu setan akan takut kepada si bayi itu karena seperti sudah dijaga atau sudah diberikan doa dari seorang ulama. Kemudian yang kelima adalah tentu ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Artinya adalah syariat-syariat Islam itu tetap menjadi tradisi, tetap menjadi kebiasaan umat Islam hingga saat ini, yang mana menjadikan Islam itu sendiri tetap kuat, tetap ada, tidak akan goyah oleh aliran-aliran yang lain. Itu dari Bapak yang bisa Bapak jelaskan. Banyak dari yang mau ditanyakan sekarang. Ya paham semua? Ya, itu dari penjelasan terkait akikah, dan minggu depan kita akan praktek bagaimana pelaksanaan akikah. Jadi nanti ada yang bawa boneka, yang kambing-kambingan, ada yang bawa mainan golok lah atau yang lain sebagainya seperti itu. Nanti Bapak kasih tahu perlengkapan yang perlu dibawa minggu depan. Ini itu saja dari Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati